Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan matriks dan masalah. Tetapi sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan doa. Yuk kita baca doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah membacakan doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa, ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi jauh lebih bermanfaat untuk kita semua. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, di sini pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan matriks dan masalah. Apa hubungannya masalah dengan matriks? Coba kita ingat terlebih dahulu, dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita hidup itu disertai dengan beberapa masalah yang perlu kita selesaikan. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu keahlian, kita perlu kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan matematika memberikan pelatihan dan solusi untuk kita supaya kita mampu menyelesaikan masalah. Salah satunya yaitu kita berlatih menggunakan materi matriks. Nah, menggunakan materi matriks ini, kita akan mencoba menyelesaikan suatu masalah dengan matriks. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini di sini kita akan bersama-sama melalui diskusi dan juga menggali informasi, kita akan mampu menyelesaikan masalah menggunakan operasi pada matriks. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk mencoba menyelesaikan masalahnya, tentunya kita harus mempunyai bekal untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, bekalnya apa? Bekalnya dalam materi-materi matriks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mari kita mengingat bersama-sama terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah, tentunya kita harus mempunyai bekal terlebih dahulu. Nah, bekal kita di sini kita harus mengingat kembali nih pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama di sini ada yang masih ingat terkait dengan apa itu matriks? Iya, betul sekali. Matriks itu adalah suatu himpunan bilangan yang dimana disusun oleh suatu elemen-elemen yang elemen-elemen tersebut harus terletak di dalam baris dan kolom dan diberi tanda kurung. Itu adalah terkait dengan matriks. Kemudian selanjutnya ada yang masih ingat jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ada apa saja ya? Ada matriks diagonal. Tuh, ada matriks 0. Kemudian ada matriks identitas dan masih banyak lagi, ada beberapa lagi jenis matriks yang lain. Kemudian ada kondisi ketika dua buah matriks itu dikatakan sama. Pada saat kondisi bagaimana? Iya, dua buah matriks dikatakan sama itu ketika jumlah baris, jumlah kolom, dan setiap elemennya itu sama. Itu dikatakan dua buah matriks dikatakan sama atau kesamaan dua buah matriks. Selanjutnya ada itu namanya transpose matrix. Masih ada yang ingat apa itu transpose matrix?
Transpose matriks ada perubahan. Apanya yang berubah? Baris berubah menjadi kolom. Jadi suatu matriks baru yang dihasilkan dari sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari baris menjadi kolom. Kemudian materi terakhir kita nih kemarin kita mempelajari terkait dengan operasi-operasi pada matriks atau operasi-operasi aljabar pada matriks. Ada operasi aljabar apa saja kemarin? Yang pertama, ada operasi penjumlahan. Yang kedua, ada operasi pengurangan. Tuh, kemudian ada juga operasi perkalian. Perkaliannya ada perkalian skalar dan ada perkalian dua buah matriks. Itu materi-materi yang sudah kita pelajari sebagai bekal kita untuk menyelesaikan masalah pada hari ini. Nah, setelah tadi kita mengulang kembali, mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari, sekarang kita sudah siap nih untuk menyelesaikan masalah. Tapi dalam menyelesaikan masalah tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu tahapan-tahapannya. Ada berapa tahapan? Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu kita harus memahami masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah memahami kita harus merencanakan penyelesaian masalahnya. Yang ketiga, setelah kita punya rencana, kita laksanakanlah rencananya. Itu tahapan yang ketiga. Dan yang keempat, kita perlu memeriksa kembali jawaban dari masalah kita. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan permasalahan yang kita tanyakan? Itu terkait dengan tahapan penyelesaian masalah. Selanjutnya, di sini saya punya video di mana video ini mereka memiliki masalah dan kita akan temukan masalahnya apa dan kita coba selesaikan masalah mereka. Pada zaman dahulu, di suatu pulau, konon tersimpan harta karun yang sangat berharga. Namun tragis, sudah banyak pemburu harta karun yang tewas dimakan monster penjaga pulau. Sebagian lagi berubah menjadi zombie. Maria adalah pemburu harta karun yang terobsesi dengan harta karun di pulau itu. Kali ini, ia bersaing dengan Kapten Jack untuk mendapatkannya. Untuk perlengkapan, mereka membeli persenjataan di suatu pasar gelap. Pasar ini biasa digunakan sebagai tempat transaksi para bajak laut. Harga sepucuk pistol adalah 40 keping uang emas. Untuk perisai seharga 10 keping uang emas. Harga sebilah pedang adalah 20 keping uang emas. Mereka berdua memilih strategi yang berbeda. Maria membeli 4 pistol, 1 perisai, dan 5 pedang. Sedangkan Kapten Jack membeli 3 pistol, 2 perisai, dan 6 pedang. Sedikit uang yang mereka keluarkan ini tidak berarti jika melihat limpahan harta karun yang tersimpan. Oke, sudah kita saksikan bersama-sama ya videonya. Bagaimana sudah menemukan permasalahan yang harus kita selesaikan? Nah, untuk menemukan permasalahannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu alur dari cerita video tersebut. Di mana di dalam video tersebut itu ada 2 tokoh yang diceritakan. Ada tokoh wanita yang bernama Maria dan ada tokoh laki-laki, seorang bajak laut yang akan kita beri nama Jack. Nah, kedua orang tersebut mereka sedang membeli senjata di sebuah toko senjata. Tetapi mereka tidak mengetahui berapa total koin yang harus mereka keluarkan untuk membeli senjata-senjata yang mereka inginkan. Nah, itu permasalahan yang harus kita selesaikan. Berdasarkan tahapan penyelesaian masalah yang sudah kita pelajari tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui. Nah, untuk mengetahui kita tuliskan terlebih dahulu diketahui dari soal-soal tersebut. Yang pertama yang diketahui itu ada harga dan juga ada barang yang dibeli.
Untuk harganya itu ada pistol senilai 40 koin, sedangkan roda itu 10 koin dan pisau itu 20 koin. Sedangkan barang yang dibeli oleh Maria itu membeli 4 pistol, 1 roda dan 5 pisau. Sedangkan Jack dia membeli 3 pistol, 2 roda dan 6 pisau. Itu yang diketahuinya. Setelah kita menuliskan yang diketahui, selanjutnya langkah kedua kita tuliskan yang ditanyakannya. Apa yang ditanyakan dari cerita tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah tadi total koin yang harus mereka keluarkan untuk membeli senjata-senjata yang mereka inginkan. Kemudian setelah kita menuliskan diketahui, menuliskan ditanya, selanjutnya yang ketiga kita merencanakan penyelesaian masalah yang akan kita selesaikan. Merencanakannya dengan apa? Tadi kita akan selesaikan dengan operasi perkalian 2 buah matriks. Nah, untuk bisa menyelesaikan operasi perkalian 2 buah matriks, langkah pertama yang harus kita rubah adalah informasi yang diketahui tadi kita rubah ke dalam bentuk tabel. Kenapa dalam bentuk tabel? Agar kita mudah membentuk matriks, karena matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, berapa tabel yang harus kita buat? Ada 2 buah tabel yang harus kita buat. Tabel yang pertama itu tabel untuk harga. Tabel yang kedua itu tabel untuk barang. Nah, tabel yang pertama ada pistol 40, roda 10, dan pisau 20. Sedangkan untuk tabel yang kedua ada harga, ada barang yang dibeli, ada Maria, ada Jack. Untuk Maria pisaunya 4, rodanya 1, dan pisaunya 5. Sedangkan untuk Jack pisaunya 3, rodanya 2, dan pisaunya itu 6. Itu informasi yang kita rubah ke dalam bentuk tabel agar mendapatkan baris dan kolom. Nah, setelah kita rubah ke dalam bentuk tabel, selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk matriks. Ingat, matriks itu harus terdiri dari baris dan kolom. Ada berapa buah matriks yang kita buat? Ada 2 buah matriks yang dapat kita buat, yaitu matriks H dan matriks B. Matriks H kita gunakan untuk tabel harga, sedangkan matriks B kita gunakan untuk tabel barang. Matriks H ordonya berapa nih? Lihat saja, barisnya ada berapa? Barisnya ada 1, kolomnya 3, maka akan menghasilkan suatu matriks yang berordo 1 kali 3. Sedangkan matriks B barisnya ada 3, kolomnya ada 2, maka akan menghasilkan matriks berordo 3 kali 2. Matriks H elemennya ada 40, 10, dan 20. Matriks B elemennya ada 4, 3, 1, 2, 5, 6. Nah, setelah kita rubah ke dalam bentuk matriks, kita lanjutkan rencana kita nih. Tadi kita merencanakan akan menyelesaikan menggunakan operasi perkalian 2 buah matriks. Nah, sekarang matriksnya kita sudah ada, kita punya 2 buah matriks, kita tinggal jalankan saja operasinya. Apa yang harus kita operasikan? Yaitu matriks H dikali dengan matriks B. Matriks H, ingat tadi ordonya itu 1 kali 3. Matriks B itu ordonya 3 kali 2. Maka akan menghasilkan matriks T yang berordo berapa? Berordo 1 kali 2. Jadi kita akan mencari matriks T yang berordo 1 kali 2. Nah, kita kalikan matriks H 4, 10, 20 dikali dengan matriks B 4, 3, 1, 2, 5, 6 yang menghasilkan sebuah matriks yang berordo 1 kali 2, di mana terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. Maka kita akan mencari elemen baris pertama, kolom kedua. Elemen baris pertama, kolom kedua kita dapatkan dari baris pertama dikali dengan kolom kedua. Baris pertama 40 dikali 4 menghasilkan 160 ditambah dengan 10. 10 kita dapat dari mana? Dari 10 dikali 1 dan ditambah 100. 100 kita dapat dari 20 dikali 5. Selanjutnya kita cari elemen baris ke-1 kolom kedua dengan cara mengkalikan setiap elemen baris ke-1 dikalikan dengan setiap elemen baris ke-2, maka menghasilkan 120 ditambah 20 ditambah 120. 120 dari mana kita dapat? Dari 40 dikali 3. 20 didapat dari mana? Dari 10 dikali 2. Dan 120 kita dapat dari mana? 20 dikali 6. Maka kita jumlahkan
setiap anggota elemen tersebut. Untuk elemen baris ke-1, kolom ke-1 kita dapatkan 270, didapat dari 160 tambah 10 tambah 100. Kemudian elemen baris ke-1, kolom kedua kita dapatkan 260, didapatkan dari mana? Dari 120 ditambah 20 ditambah dengan 120, maka akan menghasilkan matriks T yang berorder 1 kali 2 dengan elemennya 270 dan 260. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya berupa matriks, kita rubah kembali informasi tersebut ke dalam bentuk umum, tidak dalam bentuk matriks lagi, karena tadi pertanyaannya itu jumlah koin, bukan bentuk matriksnya. Nah, kita jabarkan kembali lah matriks T tersebut. Nah, elemen di matriks T ini ada 270 untuk koinnya Maria dan 260 itu untuk koinnya J. Nah, kita jumlahkanlah untuk mencari total koinnya. 270 ditambah 260 menghasilkan 530. Maka kita tinggal masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah terakhir adalah memeriksa kembali atau kita membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita jabarkan, dari apa yang sudah kita selesaikan. Kesimpulannya adalah, jadi total koin yang harus dikeluarkan adalah 530 koin emas. Nah, maka terjawab sudah permasalahan mereka. Mereka harus mengeluarkan 530 koin emas untuk membayar, untuk menebus atau untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan. Bagaimana? Ternyata matriks bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikan suatu masalah, dan mudah ternyata menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Nah, kemudian seperti di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar untuk menyelesaikan operasi matriks itu menggunakan berbantu software matematika. Nah, di sini sudah saya siapkan videonya, kemudian ini linknya, bisa kalian tonton kembali bagaimana cara menyelesaikan operasi matematika menggunakan operasi matriks menggunakan atau berbantu software matematika. Selanjutnya, di sini saya sudah siapkan soal latihan. Nah, ini soal latihannya, silahkan kalian baca, silahkan kalian pahami, kalian temukan permasalahan apa yang terdapat dalam cerita tersebut, dan kalian coba jawab, coba selesaikan masalah yang terdapat dalam cerita tersebut menggunakan operasi-operasi pada matriks. Silahkan kalian coba kerjakan, kemudian bisa kalian, jika ingin ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, tak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum saya tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mereview ulang terlebih dahulu apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah matematika menggunakan operasi-operasi pada matriks. Tadi ada 4 tahapan penyelesaian masalah yang sudah kita ketahui dan kita pelajari bersama. Yang pertama itu kita harus memahami masalah. Yang kedua, kita harus merencanakan penyelesaiannya. Yang ketiga, kita melaksanakan rencana kita. Dan yang keempat, kita harus memeriksa kembali jawaban yang sudah kita dapatkan. Apakah menjawab atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, kita juga sudah mengulas kembali terkait dengan bagaimana cara menggunakan software matematika untuk menyelesaikan operasi matriks, dan saya sudah memberikan tugas atau latihan kepada kalian semua. Silahkan kalian kerjakan latihan tersebut. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar ataupun di WA group. Silahkan kalian tanyakan dan jangan lupa dikumpulkan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.